Oke, halo teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di video YouTube saya. Kali ini kita tidak membahas tentang kuliah spiritual karena saya lebih tertarik untuk membahas tentang tulisan ini. Ya, tentang tulisan ini kemarin saya post di Practical Ho'oponopono, ya, You Are Never the Doer ini, dan ternyata ini menarik cukup banyak minat. Ya, ternyata ini menarik cukup banyak minat. Di tulisan ini saya mengatakan bahwa sebenarnya ada seperti hidden force, seperti ada satu gaya yang sepertinya mengatur dari semuanya. Jadi tulisan ini sebenarnya mengatakan you are never the doer. Artinya kamu itu nggak pernah menjadi seorang pelakunya, tuh nggak pernah. Pelaku yang tunggal, ya, maksudnya. Jadi ketika saya membuat video ini, apakah itu murni karena keputusan saya ingin membuat video? Nah, ya. Lalu kemudian dikatakan things happen, segala sesuatu terjadi, and you just become instrumental. Dan kamu hanya merupakan instrumen, hanya kamu menjadi instrumennya aja, supaya to the happening of this event, supaya kejadian ini terjadi. Jadi kalau selama ini kita berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu kita adalah pelakunya, murni keputusan ini karena kita, sekarang kita akan diajak dalam satu pemikiran yang mendalam, yang lebih dalam lagi. Kita open mind aja, ya, kita open mind aja. Jangan langsung kemudian dibantah. Ini nggak bisa, Pak. Kita nih yang paling pegang kontrol terhadap semuanya. No. Kita ini adalah pembelajar. Sekali lagi, Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Boleh. Kita ini adalah pembelajar, artinya orang yang lagi belajar itu harus punya satu pola, ya, pola lagi nih, yaitu kita harus open mind. Open mind itu artinya ketika ada suatu pemikiran baru dari orang lain, ya, yang mungkin selama ini kita tidak tahu, maka jangan buru-buru langsung dibantah, jangan. Siapa tahu ini bisa menambah kita punya pengetahuan, betul ya? Siapa tahu, kita nggak tahu. Ya, jadi ketika melihat ada pernyataan seperti ini, lalu kemudian, wah, ini ada ilmu baru nih. Ya, beda ya. Kalau Anda tidak open mind, langsung Anda mengatakan, tidak bisa, Pak. Sayalah yang megang kontrol terhadap hidup saya. Gitu ya. Oke? Jadi kita harus open mind terhadap pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan sekarang di video kali ini, seperti sesuai dengan janji saya ini, saya akan mengajarkan kepada Anda. Mungkin video ini agak saya buat sedikit lama. Karena apa? Karena di sini kita akan belajar makna terdalam dari tulisan ini. Ya, kita akan belajar. Ya, tentu saja Anda harus menyelam seutuhnya ketika Anda ingin belajar suatu ilmu yang baru. Tinggalkan ilmu yang lama dulu, jangan dibanding-bandingkan dengan ilmu yang lama dulu, ya. Dan kita benar-benar menyelam sepenuhnya. Apa maksud dari tulisan ini? Ya, jadi dari sini sudah dikatakan bahwa you are never the doer. You are never the doer artinya Anda tuh tidak pernah menjadi pelaku tunggal, nggak pernah. Bahwa yang menyebabkan Anda mengambil keputusan itu, melakukan itu, yang mengambil keputusan untuk melakukan itu ada sebuah gaya, ada sebuah dorongan, ya, ada sebuah dorongan yang menyuruh Anda melakukan seperti itu. Jadi contoh sederhana adalah saya membuat video ini. Apakah murni keputusan saya membuat video ini? Ternyata enggak. Itu adalah ada sebuah dorongan yang mengharuskan saya untuk membuat video ini. Wow. Jadi artinya kalau ada sebuah gaya yang kita sebut sebagai hidden force, ini saya tulis ini hidden force, berarti kesimpulannya kalau ada sebuah gaya yang menyuruh saya atau memerintahkan saya secara tidak langsung untuk membuat video ini, berarti saya tidak punya free will dong. Berarti saya tidak punya kebebasan. Yes. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita asumsikan aja iya, gitu ya. Kita asumsikan iya. Nanti kita akan belajar seperti apa, ya. Jadi free will itu tidak ada. Ya, jadi kelihatannya seperti kita ini punya free will. Kelihatannya kita ini seperti kita yang memutuskan semuanya. Bahwa semua keputusan murni dari kita. Seperti tidak ada yang mempengaruhi kita. No. Ya. Jadi free will itu sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang namanya free will. Ada pengaruh besar entah dari lingkungan, entah dari
sesuatu hal yang di luar lingkungan yang kita sebut sebagai driven force. Oke, dan katakan di sini bahwa Anda tuh cuma pelengkap aja supaya satu kejadian itu harus terjadi. Benar ya? Jadi satu kejadian itu supaya harus terjadi, ada peran Anda di dalam sana. Wow. Ya, jadi alam semesta menginginkan satu kejadian pembuatan video ini. Maka harus ada peran saya, harus ada Anda yang menjadi pendengarnya nih. Itu semua kelihatannya seperti sepertinya ini bukankah ini random aja, atau bukankah ini sesuai dengan kehendak Pak Irwan aja? Sama juga dengan Anda nanti melihat video ini. Siapa yang menyuruh Anda melihat video ini? Wow, ya. Jadi ujung dari pertanyaan itu kita menyimpulkan bahwa ada sebuah gaya yang menggerakkan Anda semua. Ya, jadi kita semua cuma instrumen, ada yang mengendalikan, dan gaya ini nggak bisa bergerak sembarangan. Gaya ini bergerak berdasarkan sebuah pola. Wow, ya sekali lagi tulis di sini, Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, boleh bebas. Namanya kita pembelajar, ya, kita pembelajar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan polanya supaya Anda menjadi semakin menjadi semakin paham dengan apa yang dimaksud dengan teori ini. Oke? Nah, sekarang mari kita pergi ke papan tulis. Ya, kita akan belajar banyak hal. Kita belajar tentang pola. Siapkan catatan Anda, siapkan kopi Anda, siapkan pulpen dan buku tulisnya. Duduk yang nyaman. Kita akan mulai pembelajaran kita yang sangat luar biasa ini. Oke? Nah, begini. Misalkan saya punya 5 orang salesman. Ya, ada salesman nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Misalkan. Oke? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya. Dari 5 orang salesman ini, saya suruh jualan. Jadi mereka ini komisian. Ya, jadi ada salesman nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Mereka kerja sama saya, mereka komisian kerja. Sistem kerja komisian. Nggak ada gaji ya. Jadi mereka komisian aja. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat tabel ranking berdasarkan komisi. Komisi yang mereka terima setiap bulan, ya. Komisi yang mereka terima setiap bulan. Ini mereka belum kerja nih ya. Belum kerja. Sebelum mereka kerja, saya akan memprediksi kira-kira komisinya mereka ini seperti apa. Mana skenario yang kira-kira bakal masuk akal. Jadi kalau misalnya kita lihat sales nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 orang sales. Berarti ada yang ranking 1 dong ya. Kalau kita bikin ranking di sini. Ingat di sekolah dulu ada ranking ya. Ranking 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Ranking 1, 2. Di mana ranking 1 adalah yang terbaik, di dalam ranking 5 yang kurang baik. Ya, kurang baik. Yang penjualannya di bawah ranking 1. Oke, sebelum kita ngomong ke ranking dulu, ya sebelum kita ngomong ke ranking, menurut Anda, mana skenario yang pertama atau yang kedua yang lebih masuk akal? Nomor 1 adalah semuanya sama, jadi komisinya sama semua. Atau nomor 2, ada perbedaan, sehingga bisa dibuat ranking. Paham maksud saya? Jadi sales ini belum kerja. Bayangkan saya punya 5 orang sales. Dia bekerja di perusahaan saya. Sistemnya adalah komisian. Oke? Sistemnya ada komisian. Mereka belum kerja, sudah siap kerja. Hari ini adalah hari pertama kali mereka kerja. Saya nggak tahu dong income mereka berapa. Saya nggak tahu berapa komisi mereka. Komisi yang akan mereka terima dari saya. Nggak tahu kan? Mereka harus berjualan dulu. Kita nggak tahu prestasinya bagaimana. Pertanyaan saya sekarang, kita akan memprediksi 1 bulan kemudian dari sekarang itu berapa komisinya. Polanya seperti apa? Nomor 1 ya, semuanya sama. Jadi tidak ada namanya ranking. Jadi kalau misalkan sales 1 dapat komisi 10 juta, maka sales 2 juga sama, sales 3 juga sama, 4 juga sama, 5 juga sama. Semuanya sama. Semuanya 10 juta semua. Oke, atau yang kedua ya, perbedaannya adalah ada perbedaan. Sehingga mungkin ada sales 1 yang komisinya 100 juta, ada juga sales 2 yang komisinya 50 juta, ada juga sales 3 yang komisinya 20 juta. Ada perbedaan. Mana skenario yang kira-kira lebih masuk akal? Skenario 1 atau skenario 2? Mulai kelihatan ya. Oke.
Jadi, skenario yang paling masuk akal, yes betul, Anda benar sekali. Yang paling masuk akal adalah yang kedua. Jadi, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah melihat ada sales komisiannya sama semua. 1 bulan. Nggak mungkin. Biarpun, oke, saya bilang, Pak, saya kepengen semua sales saya tuh income-nya sama, yaitu 10 jutaan misalkan. Ya, maka kemudian saya akan buat ini semuanya sama. Ya, fasilitasnya sama, disekolahkan sama, dikasih kursus yang sama, dikasih baju yang sama, semuanya dibuat sama, tetap saja tidak bisa hasilnya sama. Sampai sini dulu bisa dipahami? Ya, ini kelihatannya simple, kelihatan sepele, tapi ini fatal sekali kalau Anda tidak tahu ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah sampai gila pun, saya ulangi lagi, sampai gila pun tidak akan ada ceritanya semua sales saya komisinya sama. Boleh dicatat itu. Ya, saya ulang lagi. Sampai gila pun, ya, tidak akan ada ceritanya sales saya semua komisinya sama. Oke. Kemudian yang paling masuk akal adalah yang kedua, berarti pasti ada perbedaan, betul ya? Berarti pasti ada perbedaan. Ya, pasti ada perbedaan. Karena itu perbedaannya bisa kita ranking, ada juaranya, ada yang menjadi terbaik, ada sales jadi terbaik, ada sales yang biasa-biasa aja, betul ya? Ya, ada juaranya, ada yang cuman biasa-biasa aja. Pertanyaan saya sekarang, bisa nggak semuanya sukses dengan jumlah komisi yang sama? Nggak bisa. Semuanya sukses bisa, ya ukuran suksesnya adalah mendapatkan komisi bisa, tapi jumlah komisinya pasti berbeda-beda. Mulai puyeng, mulai bagus, mulai dapat idenya. Oke, good, bagus. Pelan-pelan dulu kita belajar pola ya. Sebentar dulu. Dari sini aja dulu. Bukankah ini sebuah pola? Oke, bukankah ini sebuah pola? Nomor 1 itu pertanyaannya. Nomor 2, pikiran kita selama ini berada di zona yang mana? Oke, mari kita lihat. Kalau kita melihat gini, Pak, dari segi sini aja, Anda boleh lihat ini bukan cuma dari segi sales, dari segi manapun itu. Kalau Anda punya target yang unlimited, yang Anda tidak seragamkan semuanya, maksudnya komisinya kalau harus mencapai titik 10 juta semua, ya mungkin bisa sampai 10 juta, bisa sampai semuanya. Tapi namanya komisi kan unlimited. Ya, Anda bisa mencapai penghasilan yang unlimited dengan menggunakan sistem komisi. Ya, oke. Nah, sekarang ini pola 1 dan pola 2. Pola 1, pikirannya sama semua. Ya, kalau satu broker dapat 10 juta, satu sales 10 juta, komisinya semua dapat 10 juta. Atau yang kedua adalah berbeda. Oke. Kalau kita lihat sekarang, yang kedua ini lebih masuk akal. Berarti ini adalah pola semesta, betul? Ini adalah pola yang berlaku di dalam semesta. Tunjukkan kepada saya kalau Anda memang punya sales, ya, atau punya apapun itu, income-nya sama semua. Ya, beda ya. Kalau sekarang Anda punya pembantu digaji 2,5 juta, semuanya digaji 2,5 juta semua. Pak, sama pembantu saya. Beda, karena Anda gaji. Coba kalau sekarang Anda punya sales yang punya income-nya itu gak ada batasnya di atasnya. Anda kerja MLM, misalkan Anda kerja broker rumah, Anda kerja broker saham. Berapa income-nya maksimal? Nggak ada kan? Betul, Anda punya sales juga kalau bisa dibuat komisian. Maka apa yang terjadi? Terjadilah perbedaan. Ya, nah sekarang pikiran kita adanya di sini. Betul apa betul? Ya, kalau saya tanya sekarang, Anda punya sales 5. Sales mana yang lebih Anda sukai? Sales mana yang dominan? Sales mana yang menjadi prioritas Anda? Sales mana yang menjadi kesayangan Anda? Jawabannya tidak bisa sama. Anda mengatakan sama aja, Pak. Saya punya sales 5, semuanya saya support, semuanya saya sukai. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Pikiran kita zonanya di sini.
Alam semesta zonanya di sini. Karena itulah ya, bagi Anda yang tidak suka ranking, maka sebenarnya Anda itu melawan hukum alam. Betul ya? Betul ya? Kalau Anda tidak suka ranking, berarti Anda melawan hukum alam. Oke, pikiran kita maunya apa? Sama ya, kita ulang lagi. Oke. Sekarang ini kan tadi contoh sales, Pak, ya, contoh sales ya. Ini kan cuma di dalam perusahaannya Bapak aja, oke? Sekarang saya akan ajak Anda untuk bermain-main dengan yang lebih jauh lagi. Sekarang kita akan bermain-main dengan jumlah penduduk. OMG. Ini adalah websitenya. Jadi saya nggak menyebutkan website. Websitenya saya taruh di kolom link, ya, supaya Anda juga bisa melihat. Mari kita lihat data sekarang, ya, data. Jangan benci dengan angka, ya. 10 kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Oke, kita lihat di sini datanya seperti ini. Saya nggak tahu nih berapa tahun berapa ya. Yang cuma asal aja ngambil di Google. Nomor 1, jumlah penduduk terbanyak adalah provinsi DKI Jakarta. Di kota Jakarta ya, provinsinya. Dengan jumlah penduduknya 10.306.000. Juara 2-nya adalah Surabaya dengan 2,8 juta. Juara 3-nya Medan 4, 5, 6 dan sampai 10 adalah Palembang 1,5 juta. Pertanyaan saya tetap sama ya. Bisa nggak kalau kita membuat semua kota di Indonesia ini penduduknya sama semua jumlahnya? Bisa? Oke. Mulai berpikir ya. Ya, ini kan sama seperti data sales saya tadi kan. Kalau misalkan sales saya di ranking, ini ranking ya. Kalau misalkan sales saya di ranking, maka datanya kurang lebih polanya seperti ini. Betul ya? Ada satu sales yang namanya Jakarta, di mana dia bisa menghasilkan income 10 juta. Ada juara 2-nya, income-nya 2,8 juta. Ada juara 3, juara 4, juara 5, dan segala macam. Ini jumlah penduduk loh. Kalau kita lihat pola seperti ini, dan kita ranking, maka polanya kurang lebih hampir sama seperti ini. Mulai kelihatan? Mulai tahu arahnya kemana? Oke, bisa kelihatan ya. Perhatikan gap-nya antara juara 1 dan juara 2. Oke. Saya berharap semoga sampai di sini Anda mulai paham bahwa sebenarnya kalau Anda ingin semua penduduk ini sama jumlahnya, di kota ini jumlah penduduknya sama, itu adalah sesuatu hal yang boleh saya katakan tidak mungkin. Itu suatu hal yang melanggar hukum alam, boleh ya? Karena apa? Karena ada polanya. Yang namanya ranking selalu ada, betul ya? Betul ya? Oke, sekarang saya tanya lagi sekarang. Siapa yang menyuruh orang-orang ini tinggal di Jakarta? Siapa yang menyuruh orang-orang ini tinggal di Surabaya? Pertanyaan saya sederhana juga. Tinggal di Jakarta itu ada plus minusnya. Tinggal di Surabaya juga ada plus minusnya. Ada nggak orang yang keluar dari Jakarta? Ada. Ada nggak orang yang datang ke Jakarta? Ada. Mungkin Anda boleh menjawab, Pak, karena di Jakarta banyak duit, Pak, dan segala macam. Pertanyaan saya sederhana, kenapa cuma di Jakarta yang ada banyak duit? Apakah di Jakarta banyak duit semua orang sukses di Jakarta? Enggak juga. Jadi kita diajak berpikir untuk lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar melihat, oh Jakarta ibu kota, Pak. No. Kita coba berpikirnya, siapa yang menggerakkan orang-orang ini menuju ke sini? Oke, kalau Anda sekarang tinggal di Jakarta, Anda boleh tanyakan pada diri Anda sendiri, yakinkah Anda tinggal di Jakarta itu karena keputusan Anda sendiri? Wow. Oke, sekarang di sini kita juga bisa banyak dengan melihat seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi 10 kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Sekarang kita lihat 10 kota dengan penduduk terbanyak di dunia. Ya, kita ngomong di dunia. Mari kita lihat di sini. Sekarang kita ngomong di dunia. Perhatikan di sini. Kalau kita buat lagi kotanya level dunia, bukan lagi level Indonesia,
maka tetap muncul ranking, betul? Di mana ada satu kota di dunia yang namanya Tokyo dengan jumlah penduduk yang sangat-sangat besar, yaitu 37.393.000. Yang kedua adalah New Delhi, yang ketiga adalah Shanghai, yang keempat adalah Sao Paulo, Brasil, sampai ke Osaka, Jepang, yaitu 19 juta. Pertanyaan lagi, kok nggak dibuat sama aja ya Pak ya? Oke, selalu ada gap kan, betul? Ya, selalu ada gap ya. Bisa nggak sekarang dibuat sama semua? Atau semua dipukul rata 37 juta, semuanya ya juara 2 ya 35, juara 3 32, ya semuanya sama tapi dapat 30-an, bisa nggak? Nggak bisa, ada gap, betul? Betul? Polanya sama nggak? Sama. Kenapa tidak dibuat ini jumlah penduduknya sama semua? Mungkin nggak? Jawabannya jelas tidak mungkin. Ini kelihatannya seperti ini kan bodoh sekali ya. Tapi kita lihat, semua itu ada rankingnya. Mari kita lihat sekarang apalagi yang mau kita lihat. 10 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Nah, oke. Kita lihat negara. Nomor 1 adalah negara China. Oke. Dan nomor 2 adalah India. 1,4 miliar US dollar. US dollar, orang Pak. Miliar. India 1,3, Amerika juara 3-nya, ngegap nggak? Ngegap. Kalau kita mengukur secara persentase, dua negara ini 18% tambah 17%. Berarti sudah 35% menguasai penduduk dunia. Jadi 35% penduduk dunia itu ada di India dan ada di China. Indonesia peringkat keempat di bawah Amerika, yaitu 273 juta. Anda lihat data ini, ya, lalu kemudian bertanyalah, kenapa tidak dibuat sama semuanya? Nomor 1 itu. Nomor 2, bisa nggak dibuat sama? Nggak bisa. Nomor 3, siapa yang menyuruh orang tinggal di sini? Betul? Apakah tinggal di dua negara ini penuh dengan kenikmatan seperti yang Anda duga, seperti alasan Anda tinggal di Jakarta sekarang? Enggak juga. Kalau Anda tinggal di China sekarang, ada minusnya. Ada minusnya, mungkin negaranya otoriter, segala satunya nggak boleh, segala satunya dikontrol pemerintah, belum lagi banyak juga kejahatan-kejahatan perang di situ, kejahatan-kejahatan politik yang Anda bisa dengan mudah diculik dan Anda dituduh untuk membahayakan negara dan segala macamnya. Tapi kenapa orang masih stay di sini? Bisa nggak sekarang kita buat China penduduknya berkurang lalu disebarkan seperti program pemerintah kita, transmigrasi, betul ya, pemerataan penduduk. Mungkin nggak enak yang namanya pemerataan penduduk itu ada? Mungkin nggak? Anda harus pikirkan itu, ya, Anda harus pikirkan itu. Kalau memang itu tidak mungkin, berarti ada driven force, berarti ada gaya yang mengarahkan orang untuk pergi ke sini. Ada nggak orang China yang keluar dari China? Ada nggak? Ada. Kenapa selalu China dan India menjadi juara 1 dan juara 2? Ada nggak negara orang yang keluar dari India? Ada. Yang masuk ada. Ada. Kalau Anda tahu namanya Chinatown itu ada di mana-mana. Isinya orang Cina semua. American Town nggak ada. Indonesian Town nggak ada. Chinatown di mana-mana. Di New York ada 3 Chinatown di sini. Orang China semua. Perantauan China semua. Sudah tersebar di mana-mana. Tapi kenapa China tetap jadi nomor 1? OMG. Mulai mendapatkan gambarannya. Oke. Boleh saya katakan sekarang ini adalah sebuah pola? Ini sebuah pola. Tadi kita bermula dari data sales kita di sini, betul ya? Jadi kita bermain-main dengan data sales kita di sini. 5 orang sales saya. Ternyata setelah 5 orang sales saya itu kalau kita kita buat rankingnya seperti ini, ternyata sama. Mulai dari kita punya sales tadi di sini bahwa tidak mungkin sales saya punya income yang sama. Tidak mungkin. Anda punya berapa teman sekarang dalam kehidupan nyata ini? Coba cek nomor handphone Anda. Ada berapa kontak yang Anda punya? 100 kontak, 200 kontak, 300 kontak, 1000 kontak. Dari 1000 kontak itu, ada minoritas yang Anda telepon. Jumlahnya
yang Anda telepon. Mungkin Anda telepon cuma itu aja. Mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5. Itu aja yang sering Anda telepon. Sisanya cuma numpang nebeng aja. Kadang-kadang muncul, kadang enggak. Betul? Dan demikian pula kalau saya punya sales 100. Apakah 100 bisa sukses semua? Enggak. Apakah polanya sama dengan seperti ini? Jawabannya iya. Ada rankingnya, Pak. Ada satu orang yang luar biasa. Oke, ada satu orang yang suksesnya luar biasa. Ada juga yang di bawah yang biasa-biasa aja. Oke, ini adalah pola. Boleh saya sebut sebagai pola? Boleh ya? Ya, jadi lalu kemudian kalau kita bertanya, lalu siapa yang menyuruh orang ini tinggal di sini? Itu seperti siapa yang mendistribusikan penduduk ini? Siapa yang mendistribusikan penduduk ini? Itu yang menjadi tanda tanya besar, betul ya? Tanda tanya besar. Jangan Anda mengatakan cuma iya Pak, karena di sana ekonominya lebih bagus. Ya kalau Anda lihat di Jerman jumlah penduduknya lebih sedikit daripada ini. Kalau kita bandingkan, ngomong ya, dengan Bangladesh, ya pasti jauh. Pasti kalau Anda lihat secara ekonomi, semua akan pilih Jerman. Kenapa orang masih stay di Bangladesh? Oke Pak, angka kelahirannya diatur Pak. Di China kemarin sudah diatur dengan penduduk 1 anak. Jadi satu pasangan cuma boleh punya 1 anak. Apakah lantas kemudian China turun pangkat? Enggak. Bahkan kalau bisa dibuat liar aja semuanya nggak usah KB, semuanya dibuat liar aja. Boleh punya anak segila-gilanya. Tetap pola ini tidak akan pernah berubah. Bagaimana kalau kita suruh Meksiko untuk program keluarganya punya anak 13, punya anak 15. Misalkan seperti itu ya. Apakah lantas bisa mengubah ini, pola ini sehingga menjadi semuanya sama, jadi 1 miliaran semua? Jawabannya nggak bisa. Dan Anda percaya nggak percaya, ya suka nggak suka, sebenarnya angka ini bukan cuma sekedar rankingnya membuat sebuah pola, bahkan angkanya pun ini sebuah pola. Jadi artinya kalau sekarang saya bisa memprediksi juara 9-nya adalah 145 juta, maka saya nggak usah tahu juara 1-nya berapa. Saya sudah bisa memperkirakan dari data juara ke-9. Juara ke-9 adalah Rusia, jadi pura-puranya saya nggak tahu juara 1-nya adalah China. Saya bisa memprediksi kurang lebih yang juara 1-nya itu sekitar 1,5 miliar misalkan ya. Kalau saya bisa memprediksi juara 1-nya nih 1,5 miliar dari data yang nomor 9, berarti kan ini isinya kan sudah, istilahnya ini kan sudah ditentukan, betul nggak? Ini kan sudah ditentukan. Ini bukan lagi kita nih random, atau bukan lagi atas free will kita, tapi ini sudah ditentukan. Betul? Dan kalau sudah ditentukan, berarti Anda bisa keseret ke sini. Berarti semuanya sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan ini data sales, kasih saya peringkat ke-9 sales Anda, maka saya bisa tahu yang juara 1 itu kurang lebih berapa salesnya. Wow, Anda mulai terbuka sekarang. Jadi alam semesta ini bukan cuma sekedar random. Anda berpikir bahwa semua itu kebetulan aja Pak, random event. Enggak. Dan betul kan, secara tidak sadar Anda itu sebenarnya cuma sebuah instrumen. Ya, Anda bukanlah the doer. Anda itu bukan pelaku. Anda seperti yang mendorong Anda. Kenapa Anda tinggal di Cina? Kenapa Anda tinggal di Jakarta? Semua itu ada yang ngatur. Dan itu angkanya itu diatur semuanya. Angkanya itu diatur secara detail. Bukan cuma sekedar random ngawur-ngawuran. Enggak. Ya, jadi kesimpulannya kalau memang iya seperti itu, maka sebenarnya kita ini cuma sebuah instrumen. Kita ini adalah sebuah instrumen supaya event ini terjadi, supaya data ini terpenuhi, betul ya? Data ini terpenuhi. Supaya data ini terpenuhi, maka harus ada orang yang terdistribusi menuju ke sini. Orang yang terdistribusi menuju ke sini adalah orang yang tidak tahu. Dia berpikir bahwa keputusan saya adalah free will. Sama sekarang saya tinggal di Amerika Serikat dari Indonesia. Siapa yang nyuruh saya pindah ke Amerika Serikat? Nah, siapa yang mendorong saya untuk melakukan itu? Jadi secara tidak langsung saya sebenarnya pindah ke Amerika Serikat ini, saya terseret arus sebenarnya. Dimana supaya data ini harus terpenuhi, maka harus ada Irwan 1 di sini untuk mengisi data. Jangan-jangan saya nomor 651-nya saya, misalkan seperti itu ya. Jadi keseret Pak.
Bapak Ibu. Wow, ya, pola pikirnya tuh. Keseret tuh ceritanya, otak manusia berpikirnya begini. Kita ini seolah-olah seperti dengan keadaan tertentu merasionalkan keputusan kita. Seolah-olah saya pindah Amerika Serikat ini benar. Karena keadaan saya seperti itu, misalkan. Saya harus pindah ke Amerika Serikat, itu benar, Pak. Seolah-olah seperti itu keputusan saya sendiri, betul ya? Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, enggak juga. Kelihatan apa yang Anda lihat itu masih lingkup kecil, lingkup besarnya adalah ini, betul ya? Jadi secara tidak langsung saya ini keseret menuju ke sini. Supaya apa? Supaya event ini, supaya data ini bisa terpenuhi, supaya rasio ini bisa terpenuhi. Karena data ini nggak ngawur, Pak. Kalau Anda berpikir bahwa penduduk China 1,4 miliar ini adalah data ngawur, jawabannya adalah enggak. Ini bekerja berdasarkan sebuah pola. Oke, seru ya? Saya nggak tahu apakah Anda suka dengan video semacam ini karena bermain-main dengan angka, tapi satu hal yang harus Anda ketahui, kalau sekarang kita sudah tahu polanya, lalu kemudian pertanyaan sekarang sederhana, bagaimana cara kita bisa terseret arus? Itu adalah pembahasan kita selanjutnya. Oke, makin menarik ya. Makin menarik. Itu pembahasan saya mengenai 80-20 ya. Saya nggak yakin apakah itu bisa kita bahas dalam video semacam ini karena itu perlu pembelajaran yang intensif ya. Mungkin akan saya buat kelasnya, tapi kita lihatlah apakah materi seperti ini tuh bisa menarik. Saya nggak tahu, ini materi bukan spiritual, ini materi yang baru, benar-benar baru ya. Ini juga saya pelajarin. Kalau Anda suka angka, kalau Anda suka pola, maka ini kelas buat Anda. Saya nggak tahu apakah buka kelas apa enggak, masih belum tahu. Kapan bukanya juga masih belum tahu, nanti deh saya akan umumkan ya, tapi saya akan kasih gambarannya dulu seperti ini ya. Pastikan Anda dari video ini sudah memahami bahwa ada pola, betul, ada satu hal yang mungkin dan tidak mungkin, bahwa semesta itu punya pola yang berbeda dengan pikiran kita. Kalau kita pikir lebih dalam lagi, kalau kita bisa mempelajari pola semesta, maka hidup kita jadi lebih baik, otomatis. Kenapa? Karena yang membuat penderitaan adalah kita melawan pola dari semesta. Ya, salah satu cara melawan pola semesta, ini pikiran kita berada di sini. Jadi kalau Anda sekarang mengatakan, saya punya teman 100, Pak. Iya, tapi kemudian dari 100 orang itu, semuanya saya suka, Pak. Semuanya saya hubungi, Pak. Semuanya sama, Pak. Karena saya mau bilang adil. Adil, Pak. Semuanya sama. Saya punya sales 5, Pak. Semua perlakuannya sama, Pak. Adil, Pak. Saya adil. Saya punya klien 100, Pak. Semuanya saya perlakukan sama, Pak. Adil, Pak. Adil. Ternyata keadilan semesta itu berbeda dengan keadilan versi pikiran kita. Keadilan semesta adalah seperti ini. Ada rankingnya. Ini keadilan semesta. Apakah terus kemudian Anda mengatakan ketika penduduknya seperti ini, lalu kemudian Anda mengatakan ini nggak adil, Pak. Kenapa Meksiko cuma 128 juta? Kenapa Cina 1,4 miliar? Ini berarti nggak adil dong, Pak. Nggak adil, ini nggak fair, Pak. Itulah versi keadilan kita berbeda dengan versi keadilan semesta. Karena itulah Anda menjadi menderita. Betul? Anda mengatakan bahwa dunia ini tidak adil pada saya. Kenapa saya miskin? Kenapa saya tidak bisa sukses? Dunia tidak adil padahal saya sudah kerja keras. Kenapa si A sukses? Kenapa saya tidak sukses? Maka muncullah penderitaan. Tetapi kalau Anda memahami polanya bahwa semesta itu adilnya seperti ini. Sementara kita adilnya seperti ini. Kalau Anda tahu pola ini secara mendetail, Anda bisa pahami filosofi ini dengan sangat-sangat dalam, maka Anda mulai ikut pro semesta, betul? Oh, ternyata seperti ini. Ya nggak apa-apa. Ada persaingan itu oke. Ada ranking itu oke. Bahwa semuanya tidak bisa sama itu oke. Wow. Ya, Anda mulai dapat gambaran ya. Saya terjemahkan lagi, saya kasih bonus lagi. Kalau sekarang orang tua Anda punya anak 4, oke, 1, 2, 3, 4, 5 deh biar gampang deh. Oke, orang tua. Pertanyaan saya sekarang, orang tua Anda sayang pada yang mana? Pada anak yang mana? Oke, orang tua jawabnya klasik, saya sayang semuanya, Pak. Saya nih sayang semuanya, nomor 1, nomor 2, 3. Faktanya, apa bisa Anda sayang semuanya? Atau, ya perhatikan, apa bisa Anda sayang semuanya? Atau ada satu orang anak yang mendapatkan kasih sayang orang tuanya lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya.
Kalau anaknya lebih banyak lagi, lebih bagus lagi, lebih kelihatan lagi. Kalau anaknya 10, lebih bagus lagi, lebih kelihatan lagi. Mulai bisa paham? Ya, kalau sekarang Anda kebetulan menjadi berperan, ya, berperan, ini kan seperti Anda yang di sini. Betul? Anda seperti jadi juara satunya di sini, mendapatkan lebih banyak, ya. Ya, misalkan anak nomor 3 dapat kasih sayang lebih banyak. Kalau Anda kebetulan berada di Oke, jadi kalau kebetulan Anda sekarang di yang ketiga ini, ya, jadi Anda ada anak kesayangan, congratulations. Ya, selamat, karena mungkin kakak-kakak Anda atau adik-adik Anda ini akan iri dengan Anda karena orang tua Anda lebih memperhatikan Anda dibandingkan dengan yang lain, lebih sayang daripada yang lain. Ya, tapi sekali lagi intinya adalah apa mungkin sayang semuanya? Nggak bisa. Pasti ada 1 atau 2 anak, kalau banyak ya, 1 atau 2 anak yang dapat perhatian lebih. Tapi kalau sekarang Anda berada di posisi nomor 4 yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dari orang tua seperti yang anak nomor 3, maka dengan mengetahui ilmu ini, dengan mengetahui pola ini, Anda tidak harus membenci yang nomor 3, betul ya? Anda juga tidak harus membenci orang tua Anda karena mengatakan bahwa orang tua Anda tidak adil. Karena versi keadilan semesta itu berbeda. Kalau Anda tanya ke orang tua, jawabannya klasik, semuanya sama. Anak saya sayang semuanya. Tapi kalau Anda lihat faktanya adalah tidak demikian. Pasti ada anak 1 atau 2 anak yang mendominasi kasih sayang orang tuanya. Betul? Oke? Komen di bawah ya, kalau memang Anda tertarik belajar ilmu ini dengan lebih dalam ya. Karena ini bisa mengubah hidup Anda. Hanya dengan mengetahui ini membuat Anda lebih mudah menerima hidup, lebih mengurangi penderitaan hidup Anda. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya saya keseret arus sehingga kalau ini di ranking, ya, kalau di ranking ini adalah penjualan nomor 1, ini penjualan nomor 5. Gimana caranya saya bisa terseret arus masuk ke dalam ranking yang di sini? Bagaimana caranya? Nomor 1 itu. Nomor 2, bagaimana caranya saya bisa mempertahankan ketika saya sudah berada di sini? Semuanya itu bergerak berdasarkan sebuah pola. Ya, perhatikan, dengan data yang nomor 5 ini, saya bisa memprediksi data yang nomor 1. Kasih saya penjualan yang nomor 5, maka penjualan nomor 1 saya bisa tahu. Wow, makin menarik. Oke, apabila Anda berminat untuk belajar ini lebih dalam, tulis saja di email. Tulis di email. Saya belum punya produknya, belum. Ya, tapi kalau Anda berminat, akan saya buat produknya. Tulis aja email Anda, kirim email ke email saya. Atau Anda tulis di kolom komen bahwa Anda berminat. Nanti ketika kelas ini dibuka, maka saya akan kasih informasi ini kepada Anda. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you all.